Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali berbagi inspirasi kepada sahabat guru hebat semua, sekaligus akan menampilkan dua tutorial. Yang pertama adalah membuat RPP berbasis kolaborasi antara guru dan siswa, dan yang kedua adalah membuat tahapan RPP terintegrasi dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, tentu di dua tutorial ini saya kembali memberikan apresiasi dan terima kasih kepada sahabat guru hebat, kepada kepala sekolah dan juga pengawas pembina. Tentunya di dua tutorial yang akan saya sampaikan ini sekaligus juga memberikan panduan kepada sahabat guru yang sedang mengikuti pelatihan profesi guru, sehingga memberikan poin untuk inspirasi di dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan juga tugas-tugas yang dikerjakan. Sahabat guru hebat semua, tentu kita awali dulu dengan bahwa proses belajar itu melibatkan fungsi otak untuk membentuk ingatan jangka panjang. Yang saya kutip dari Mutadi A 2019 itu menyatakan bahwa ingatan ketika seseorang belajar itu mengacu kepada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Nah, tentu yang harus kita sama-sama ingin kembangkan itu adalah bagaimana pemahaman kita semua, siswa dan juga semua yang belajar itu adalah mampu menyentuh kepada ingatan jangka panjang. Nah, proses belajar otak itu akan fokus kepada input-input baru, bunyi yang lebih keras, tampilan yang lebih terang, atau mencolok, itu akan banyak mendapat perhatian dari otak. Oleh sebab itu, agar semua aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran mampu menyentuh ingatan jangka panjang, maka yang paling penting itu adalah bagaimana merancang pembelajaran agar keterlibatan siswa itu betul-betul terjadi sekaligus memperoleh pengalaman belajar. Nah, tentu untuk mendukung itu saya berikan kutipan yang disampaikan oleh Fujirianto 2019 itu mengacu kepada kerucut Edgar Dale itu mengatakan bahwa tingkat memorisasi pengalaman belajar mulai dari pasif ke aktif itu pergeserannya ketika siswa hanya membaca, maka baru mencapai tingkat memorisasi 10%. Lanjut ke 20% kalau siswa itu sudah mendengar. Lebih tinggi lagi 30% kalau siswa melihat video. Nah, lalu mencapai 50% ketika siswa menyaksikan demonstrasi pengalaman nyata. Nah, lebih tinggi lagi di tingkat memorisasinya mencapai 70%, maka siswa harus diberikan pengalaman belajar dengan cara yang bersangkutan menerangkan kembali, melakukan presentasi, dan melakukan simulasi. Nah, lalu yang tertinggi mencapai 90% itu ketika siswa sudah melakukan suatu aktivitas dari khususnya adalah kegiatan yang aktif dilakukan. Nah, untuk mendukung daripada tingkat memorisasi yang tinggi melalui pengalaman belajar, tentu bagaimana sahabat guru hebat semua itu berhasil untuk menciptakan yang namanya pembelajaran inovatif di abad 21. Nah, apa saja? Tentu bagaimana merancang keterlibatan dari
kolaborasi antara pemahaman pedagogik, kesesuaian konten, dan juga keberadaan dari pengetahuan itu harus mampu dioptimalkan, dikemas, dirancang di dalam pembelajaran. Yang kedua juga sahabat guru hebat juga harus mulai bagaimana merancang pembelajaran STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Ini tentu akan menjadi sesuatu poin yang lebih dengan mengoptimalkan keterlibatan siswa. Tentu tidak terlepas dari HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang nanti akan kita lihat bagaimana kita merancangnya. Nah, begitu juga untuk tuntutan yang keempat adalah tuntutan kompetensi abad 21 atau 4C-nya, mulai dari komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Ini tetap harus dilatih dan dikembangkan sehingga kemampuan literasi dan numerasi terintegrasi mampu diwujudkan selama proses pembelajaran. Nah, tentu di dalam tahapan ini rancangan pembelajaran inovatif yang penting itu adalah mulai dari bagaimana kita mulai mengoptimalkan bahwa pembelajaran itu harus fokus kepada tujuan, isi, metode, dan juga pengembangan evaluasi. Ini 4 aspek yang menjadi penting. Nah, begitu juga di dalam penyiapan kondisi eksternal dari siswa secara sistematis yang menggunakan pendekatan tersistem sehingga mutu dari kegiatan pembelajaran itu tercapai. Nah, di aspek berikutnya bagaimana kita mampu memberikan contoh RPP berbasis kolaborasi antara guru dan siswa, ini yang menjadi penekanan kita sehingga tingkat memorisasi mencapai 90% ini sangat penting kita wujudkan. Ya, pertama tentu itu adalah dimulai dari identitas satuan pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana KD dan pengembangan IPK ini masih menjadi pelatihan yang terus dilakukan, dikembangkan oleh sahabat guru semua, sehingga tentunya adalah bagaimana pengembangan KD itu mengacu pada level mulai soal C4, C5, dan C6 ini yang menjadi penting. Nah, begitu juga di tujuan pembelajaran harus memuat komponen audience, behavior, condition, dan degree sampai kepada pembelajaran itu bagaimana dirancang khususnya mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan di kelima ini adalah bagaimana penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada KD yang akan dikembangkan itu menjadi aspek pentingnya. Sedangkan bagaimana mengelola RPP berpusat pada siswa telah berubah menjadi pembelajaran kolaborasi antara siswa dan guru ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, poin berikutnya adalah tentu bagaimana model pembelajaran yang cocok sesuai dengan KD dan karakteristik siswa ini harus ditelaah, dikembangkan untuk bisa mengoptimalkan tingkat memorisasi yang tinggi. Nah, begitu juga mampu menata konten materi pembelajaran, guru terampil mengembangkan konten berbasis teknologi saat penyampaian, diskusi, dan juga tanya jawab. Ini menjadi sesuatu yang penting di dalam perumusan IPK. Tujuan pembelajaran memuat ABCD dan kegiatan pendahuluan dan juga penilaian. Tahap berikutnya kita akan menelaah salah satu contoh RPP daring yang saya fokuskan pada kesempatan ini adalah pada mata pelajaran kimia kelas 11 semester genap, mengacu pada pembelajaran inovatif sesuai ciri abad 21. Nah, tentu di pertama itu adalah identitas yang paling penting, kemudian yang kedua adalah bagaimana KD yang kita akan pilih. Ini saya ambilkan dari mata pelajaran kimia KD 3.10 dan juga di keterampilannya adalah 4.10 dengan durasi 3 kali pertemuan. Mulai dari yang pertama itu adalah kita akan ambilkan dari KD-nya 3.10. Dari poin penting di dalam KD yang sudah ada, KD-nya itu adalah menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH dan
peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, yang sudah berhasil kita kembangkan itu adalah bagaimana IPK-nya itu harus mengacu kepada HOTS-nya tadi, higher order thinking skill-nya. Maka IPK utama, IPK dari 3.10 itu adalah menjelaskan, C2. Maka bagaimana caranya kita mengembangkan dari IPK itu menjadi HOTS-nya itu adalah kita naikkan, kita kembangkan ke level C4, yaitu menjadi menguji perubahan pH suatu larutan menggunakan prinsip kerja larutan penyangga. Nah, begitu juga di berikutnya, itu kita kembangkan menjadi membandingkan data hasil perubahan. Ini IPK yang cukup menentukan. Berikutnya juga adalah memilih campuran. Ini sudah kategori dari level C5. Nah, yang berikutnya sesuatu yang baru itu adalah membuat peta pikiran peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini juga penting untuk diberikan agar bagaimana pembelajaran yang melibatkan aspek-aspek keterlibatan siswa untuk memahami di peta pikiran itu menjadi penting. Nah, begitu juga di membuat larutan penyangga di keterampilan, ini juga sudah berhasil dikembangkan. IPK-nya itu adalah menjadi membuat campuran masuk ke psikomotor yang kelima, P5, kemudian menentukan perbandingan volume, dan yang terakhir itu adalah menentukan campuran larutan yang dapat penyangga dan bukan penyangga. Nah, ini tentu penting di dalam pengembangan IPK yang sudah berhasil dilakukan. Termasuk juga di berikutnya adalah tujuan pembelajarannya. Di sini dipecah menjadi beberapa aspek, mulai dari di masing-masing IPK itu harus ada memuat audience, kemudian behaviornya, kemudian ada condition dan juga degree-nya. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya setelah mengamati perubahan pH larutan penyangga. Ini adalah condition-nya. Lalu siswanya adalah audience, kemudian dapat membandingkan sampai kepada larutan penyangga, dapat membandingkan perubahan pH suatu larutan menggunakan prinsip kerja larutan penyangga. Maka inilah yang masuk behaviornya. Kemudian secara akurat dan tepat waktu itu adalah degree-nya. A, B, C sudah kita penuhi semua di dalam menetapkan tujuan. Nah, begitu juga misalnya di sini ada setelah berdiskusi dengan guru. Nah, inilah kolaborasinya. Kita sudah memuat di dalam tujuan terjadi kolaborasi antara guru dan siswa. Itu siswa dapat menentukan campuran larutan yang dapat membentuk penyangga dan bukan penyangga dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah siswa dapat membuat peta pikiran tentang larutan penyangga secara keseluruhan sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di berikutnya adalah saya akan menggunakan model saintifik dengan 5 tahapan, mulai dari deskripsi kegiatannya. Ini seperti biasa, pendahuluannya ada orientasi, motivasi, dan apersepsi. Nah, apersepsi ini yang penting juga, bagaimana guru mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dibahas. Nah, begitu juga di tahap 5 tahapannya. Tahap yang pertama tadi dimulai dengan penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Lalu tahap kedua adalah mengorganisasi siswa untuk siap belajar. Tahap ketiga penyajian informasi. Dan tahap yang keempat itu adalah membimbing kegiatan kelompok belajar di dalam kegiatan, di dalam baik daring maupun di dalam PTM nanti. Kemudian tahap kelima adalah kuis dan pemberian evaluasi yang juga penting. Nah, di berikutnya itu adalah di tahapan 5 kuis, kemudian di terakhir tentu pengayaan dan remedialnya. Nah, di tahap berikutnya saya juga pandu di sini dengan latihan soalnya, juga sudah kita lengkapi beberapa butir soal yang sesuai. Lalu di aspek membuat peta pikiran. Nah, tentu di prinsip dari membuat peta pikiran itu adalah bagaimana memberikan bantuan kepada murid-murid untuk bisa berinteraksi dengan sumber belajar peta pikiran ini. Lalu dari prinsipnya
bahwa di larutan penyangga itu siswa itu diperkenalkan dengan apakah pasangan dari asam lemah dan basa kuat yang dipilih maupun asam lemah dan garamnya, ataupun yang di kedua itu adalah contohnya basa lemah dan garam atau asam konjugasinya, basa lemah dan asam kuat. Nah, ini tentu akan sangat menentukan langkah yang diambil untuk memutuskan penyangga dan bukan penyangga. Tentu kalau mau jalur lebih pendek, maka yang dipilih itu adalah asam lemah dan basa konjugasinya atau di sini garamnya. Ini sudah pasti membentuk penyangga. Begitu juga di sini di basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, tetapi kalau yang dipilih itu adalah berasal dari asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat, maka jalurnya akan menjadi lebih panjang. Lebih panjang karena harus melalui pembuktian. Dan tentu di pembuktian ini bisa nanti kalau basa kuatnya berlebih, maka dia bukan penyangga. Tetapi kalau asam lemah dan basa kuatnya sama, maka nanti akan bisa membentuk hidrolisis. Tetapi kalau asam lemahnya berlebih, maka dia akan membentuk penyangga. Begitu juga di jalur yang kanan. Nah, ini tentu menjadi aspek yang penting untuk sahabat guru hebat semua memahami lebih mudah, dan juga tentu adalah lebih penting di aspek untuk membuat pentingnya peta pikiran. Nah, di berikutnya akan saya lanjutkan bagaimana memandu sahabat guru hebat, khususnya mengembangkan RPP berbasis adiwiyata yang dalam hal ini adalah indikator dari gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu poin berikutnya 3 aspek ini. Yang pertama adalah menentukan aksi kolektif guru di dalam mengembangkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang kedua adalah aksi nyata sikap pemahaman dan juga perilaku warga sekolah menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah tindakan mengurangi penggunaan energi melalui gerakan hemat listrik dan juga sumber air. Begitu juga yang keempat itu adalah gerakan melakukan pengelolaan air bersih. Nah, bagaimana dari 4 aspek ini supaya sekarang memerlukan aksi nyata gerakan lingkungan hidup di sekolah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sahabat guru berhasil melakukan telaah KIKD semua mapel yang diampu. Kemudian yang ketiga itu tentu adalah membuat RPP terintegrasi lingkungan hidup. Nah, dari tahapan itu semua, tentu yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan tahapan di dalam mengembangkan RPP berbasis adiwiyata. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana indikator keberhasilan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu sudah disepakati oleh manajemen sekolah, oleh kepala sekolah, wakil, dan juga guru-guru. Ini yang paling penting. Nah, tentu apa saja yang disepakati? Itu yang pertama adalah guru dan siswa harus berhasil melakukan aksi nyata melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ini yang paling penting. Nah, kemudian yang berikutnya, guru dan siswa itu membuat taman sebagai sumber belajar di depan kelas. Lalu guru dan siswa itu mampu membuat poster gerakan hemat energi, listrik, dan sumber air. Serta di berikutnya adalah bagaimana guru dan siswa itu melakukan proyek khususnya di dalam pembuatan kompos daur ulang kertas dan juga penghijauan di sekolah. Nah, dari aspek itu semua, maka saya bisa memberikan beberapa alternatif untuk indikator keberhasilan sekolah adiwiyata, yaitu yang pertama adalah merencanakan gerakan yang namanya peduli dan berbudaya
lingkungan hidup di sekolah. Lalu setelah itu lakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah. Nah, setelah dilakukan sosialisasi, maka dilakukan penetapan program prioritas yang merupakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, kalau di sini saya buatkan ada kurang lebih 5. Silahkan nanti bisa dikembangkan. Yang pertama adalah membuat taman di depan kelas atau ruang sekolah. Yang kedua, membuat dan mengembangkan apotek hidup di 5 tempat berbeda di sekolah. Memilah sampah organik dan non-organik dan membuat kompos. Lalu yang berikutnya adalah membuat stek bunga bougainville untuk menambah keasrian sekolah. Lalu yang kelima itu adalah penanaman tanaman kearifan lokal dan budidaya ikan di lingkungan sekolah. Serta yang keempat, setelah ini semua dilakukan, bagaimana sekolah, tim dari Adiwiyata sekolah itu mampu melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program tersebut. Nah, dari 5 program yang ada, yang paling penting di sini adalah bagaimana sekolah mampu mengembangkan kelima-limanya dalam bentuk KD pengetahuan 3.1 dan KD keterampilan di 4.1. Nah, tentu dari 3.1 di aspek pengetahuannya itu adalah merencanakan taman di depan kelas atau ruang sekolah. Lalu di keterampilannya adalah menjadi membuat taman di depan kelas atau ruang sekolah. Lalu mengembangkan apotek hidup di 5 tempat berbeda di sekolah. Kemudian di keterampilannya adalah membuat dan mengembangkan apotek hidup di 5 tempat. Ya, artinya antara kesesuaian antara pengetahuan, aspek pengetahuan ini menentukan. Kemudian ada mengembangkan, ini rata-rata di level tingkatannya adalah di mengevaluasi. Maka bagaimana pengetahuan yang sudah mampu direncanakan di sekolah itu akan mampu dalam bentuk keterampilannya terwujud antara guru di masing-masing pembelajaran. Itu harus melakukan yang namanya integrasi penumbuhan, khususnya adalah peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan tahapannya? Tentu yang pertama adalah mulai dari guru-guru menyepakati program prioritas yang ada 5 tadi. Ketika itu sudah disepakati, maka lanjutkan dengan melakukan telaah KIKD, masing-masing mata pelajaran yang diampu untuk menentukan integrasi gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah itu menjadi KD mana yang akan sesuai dan diintegrasikan. Lalu yang kedua adalah menelaah silabus, khususnya kesesuaian materi pokok dan pembelajaran yang akan dipilih untuk mengintegrasikan gerakan PBLAS-nya. Lalu di berikutnya membuat RPP terintegrasi dengan program prioritas. Kemudian di terakhir itu adalah bagaimana membuat RPP terintegrasi dengan program prioritas tadi berdasarkan contoh RPP yang sudah saya pandu. Nah, di kesimpulannya tentu bagaimana membuat RPP terintegrasi gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Yang pertama, memahami program prioritas gerakan Adiwiyata atau yang dalam hal ini adalah peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Kemudian di kedua itu adalah menentukan kesesuaian dari program yang menjadi prioritas, khususnya untuk menggantikan KD kurikulum 2013 di masing-masing mapel. Lalu yang berikutnya lakukan tahapan membuat RPP menggunakan format yang telah disepakati, mulai dari identitas satuan pendidikan, misalnya kalau contohnya di sini memuat mata pelajaran bahasa Inggris terintegrasi PBLAS-nya, lalu mengembangkan IPK sesuai dengan program prioritas yang sudah disepakati, lalu menentukan tujuan pembelajaran program yang dipilih. Kemudian di berikutnya tentu adalah
bagaimana merancang kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir tentu menyiapkan evaluasi agar program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah tercapai. Inilah sahabat guru hebat semua, RPP yang terintegrasi tinggal disesuaikan dari contoh yang sudah ada. Terima kasih kepada sahabat guru hebat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu.